Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, jamaah pengajian alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana di malam hari ini kita sekalian masih diberi kesempatan kesolatan oleh Allah hingga kita sama-sama hadir di masjid kita dan menjalankan doa. Salawat wa salam Allah semoga senantiasa bercurah limpahnya kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya berarti kemudian. Dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mutadir yang saya hormati, yang saya muliakan, tentunya kita sebentar lagi kita akan mendapatkan menemui daripada bulan yang sangat mulia, bulan yang memang menjadi bulan bulan musim pahala, bulan yang penuh dengan banyak pahala di bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau pembukaan acara ini tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang banyak, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat terhadap umat-umat min qablikum, sebelum kamu. Walaupun tentunya berbeda antara umatnya Nabi dan umat sebelum Nabi tentang kewajiban daripada puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa, yaitu di bulan Ramadan ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dengan kamu bertakwa, pasti dengan berpuasa kamu akan menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dengan wasilah puasa, maka pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi antara ini salah satu cara kita bertakwa adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa, kata Rasulullah, di antara kamu yang melihat bulan Ramadan, ya falyasum, maka hendak ia berpuasa. Dari sinilah bapak-bapak, ibu sekalian, bahwa adanya Ramadan itu apabila kita sudah melihat hilal. Memang metode tentang penetapan bulan Ramadan ada dua, tetapi bagi kita
lebih yakin daripada hisab atau hisab, tetapi kita lebih yakin menggunakan ru'yah. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW sendiri menyabdakan dalam sebuah hadisnya bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu di akhir Ramadan, artinya berpuasalah di awal Ramadan li ru'yatihi, karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka artinya di akhir Ramadan ketika juga melihat hilal, tidak berpuasa. Dari hadis inilah ada penetapan puasa dengan cara biru yatil hilal. Maka isbat penetapan tanggal nantinya berapa Bapak? Jumat, hari Jumat. Ini juga dinyatakan dalam hadis bahwa humma alaikum, ketika ditutupi mendung di antara kamu, artinya langit itu mendung, fa'akmilu iddatas sya'ban salasina yauman, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu 30 hari, baru setelah itu puasa. Maka wabiwasil totil hilal tu'rafu awqatus syam, dengan wasilah lantaran melihat tanggal tu'rafu awqatus syam, maka waktu puasa ini bisa dilihat. Jadi penetapan puasa ini yang mantap adalah ru'yatul hilal. Ru'yah, kata-kata ru'yah itu ya tentunya bukan angan-angan, tapi ru'yah itu dilihat mata terbuka. Kata-kata ru'yah itu adalah melihat langsung. Yang melihat apa ya? Mata. Sehingga kalau kita sebagai orang yang tentunya bukan ahlinya, terus bagaimana? Ya, ikuti aja yang ahlinya. Siapa ahlinya? Para peruqyah, ru'yatul hilal, yang kalau di Indonesia itu diwakili oleh Menteri Agama, yang dimana mereka itu menyebar orang-orang yang memang ahli, dan ahli ini tidak hanya kalau ru'yah itu melihat, tapi ini sudah punya alat yang lebih daripada melihat. Telkom itu kan sudah canggih, lebih hebat daripada penglihatan mata biasa. Karena kalau kita lebih baiknya ikut dengan ketetapan pemerintah. Itu cara mengawali kapan puasa itu, sehingga jangan terus bahasanya membingungkan. Gimana itu terus terawih belum lah, terawih enggak, padahal sementara ketika hisab isbatul hilal, penetapan tanggal untuk bahwa besok itu berpuasa, kadang-kadang kan dada, iya apa enggak ya. Kalau dulu kecil kita yang penting sudah ada suara beduk, tidur apa bahasanya itu Pak, beduk itu besok puasa ini. Sekarang ini lebih lebih canggih lagi, sehingga kita lebih meyakini bahwa di samping mungkin hisab, tapi tentunya ru'yatul hilal ini lebih ditegaskan, karena dasarnya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sebelum kita lanjutkan,
mungkin ada di antara bapak-bapak yang mau bertanya, monggo silakan. Silakan bapak-bapak. Mungkin sudah silakan pertanyaan. Kajian kita tentang puasa. Tentang puasa, ketika kita bulan Ramadan pada saat ini sudah melihat hilal. Tentang masalah puasa, persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yai, ada yang mau saya tanyakan sekitar puasa. Jadi terkadang khususnya saya ini Pak Yai bekerjanya kan wira swasta. Jadi oleh karena terlalu capek, kadang-kadang badan, jadi di waktu sahur itu malas banget Pak Yai. Tapi nama itunya bilang puasa. Nah, tapi oleh karena rasa capek tadi malas untuk sahur. Nah, tapi puasanya terus. Jadi hukumnya di mana itu tadi? Ya, mohon pencerahannya tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mantap. Ada yang ini banyak mano. Ini aku berendam dalam banyu tengah hari. Oke. Ya. Itu dulu ya. Ya. Bahwa puasa ini hukumnya sunnah. Sahur. Mohon maaf. Puasa Ramadan wajib ya. Kalau sahurnya itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Ketika jenengan malas bangun tapi puasanya tetap, ya puasanya tetap absah, yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Cuman nilai kesunahan ada yang tidak jenengan lakukan. Apa? Sahur itu. Kalau jenengan sahur, artinya nilai kesunahan sahur itu panjenengan lakukan berarti punya nilai pahala lebih. Tetapi kalau tidak melakukan sahur berarti enggak punya nilai pahala sahur. Nah, kemudian sahur sendiri waktunya bagaimana? 1/2 malam yang akhir. Artinya ketika masuk malam jam 6 berapa? 15 menit. 1/2 malam yang akhir itu ngapain? Ketika masuk malam jam 6 15 menit, waktu subuh itu berapa? Jam 5 15 menit. Hitung aja ya. Dibagi 2. Setelah hitung dibagi 2, maka 1/2 yang kedua itu waktunya sahur. Artinya apa? Ketika jenengan niat di saat itu sahur dan disertai dengan makan ataupun minum, makan dan minum jenengan termasuk sudah bagian kesunahan. Sunnah. Jangan sampai ada kesan bahwa kalau tidak sahur itu puasanya tidak sah. Atau bahkan lebih nyaris lagi, kenapa kamu tidak puasa? Tadi malam tidak sahur. Seakan-akan kesannya sahur itu wajib, padahal sahur itu sunnah. Ini yang perlu kita pahami betul. Tidak apa-apa, persilakan. Kadang-kadang ngantuk, lelah dan sebagainya. Cuman itu tadi nggak dapat kesunahan. Dan sahur itu sekali lagi waktunya 1/2 malam yang akhir hingga sebelum fajar. Sehingga ada waktu imsak. Imsak itu sebenarnya masih boleh. Cuman apa? Menahan. Karena kita ada hikayah, nggak salah. Jadi setelah Kanjeng Nabi makan, terus Kanjeng Nabi membaca beberapa ayat, 50 ayat atau berapa, baru Kanjeng Nabi sholat subuh. Itulah yang terjadi, imsak itu di situ. Awal mula imsak. Imsak itu ikhtiar untuk kehati-hatian sebenarnya. Masih, kenapa? Belum waktu. Tapi kita kan tidak tahu persis tepat masuk waktunya. Itu istilah hati-hati. Artinya apa? Setelah 1/2 malam dari bulan Ramadan itu hingga
menjelang subuh, sebelum subuh, kira ada imsak, ada waktu jeda 10 menit lah ya. Nah, dan itu masih boleh sah. Jadi tidak apa-apa, cuman mengurangi. Artinya paket kesunahan di bulan Ramadan ini tidak jangan ambil sebagian. Sering juga yang ada. Iya, tapi puasa-puasa. Ada lagi Pak Yai? Ya. Kalau nggak makan ini caknya kurang lemah. Oke lah yang tadi Pak Yai. Di waktu sahur gitu kan sahur Pak Yai. Iya. Nah, di waktu sholat subuh kita sholat subuh Pak Yai. Iya. Nah, mungkin oleh karena rasa ngantuk nih tadi Pak Yai tidur lagi sudah sholat subuh di Pak Yai. Nah, namanya manusiawi Pak Yai. Iya, kadang-kadang kita tidak sadar kan, maaf mimpi basah Pak Yai. Sedangkan itulah masuk puasa istilah itu kan, matahari lah keluar, tapi kita posisi masih tidur. Hukumnya bagaimana itu Pak Yai? Apakah batalkah puasanya atau gimana itu Pak Yai? Mohon penjelasan Pak Yai. Kau juga mungkin pernah. Ya, apa-apa kalau hanya mimpi, kecuali kan mimpi itu tidak apa-apa. Yang penting ya sebelum sholat zuhur, sudah sholat subuh ini. Iya sudah subuh Pak Yai. Sebelum sholat zuhur mandinya hati-hati supaya tidak kemasukan air. Kalau mandinya kemasukan air, yang membatalkan bukan karena mandinya, tapi karena masuknya sesuatu ke dalam lubang yang terus. Nah itu. Lajuan nih batal. Bahkan itu tadi ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang habis sahur pengen mentong. Mentong lagi nih. Gimana? Lalu saking lelahnya subuh gak subuhan sampai jam 7 baru bangun. Kan masalah ini juga. Apalagi masih jenengan muda-muda ini. Kan? Masih banyak. Mamanu kalau sudah sahur jam 3 Pak Yai. Iya. Sudah sahur jam 3 tidur itu subuh lewat Pak Yai. Iya, Jadi kan? mandinya lah bangun-bangun jam 10 mana tuh Pak Yai? Subuhnya lewat kan? Ya subuhnya terlewat puluh Pak Yai. Iya. Tiduran bangun-bangun lah jam 10 pagi Pak Yai. Puasanya sekali lagi tetap sah. Oh, tetap sah. Cuman yang dosa itu kita enggak kan sholat subuh. Iya. Maka terus mekanisme berikutnya bagaimana? Ya secepatnya. Setelah sampai jam 10 cepat mandi, hati-hati jangan sampai kena air. Artinya jangan sampai lubang yang lurus, mulut, hidung, telinga ini kan lubang yang lurus nih. Itu ketika kena air otomatis akan membatalkan puasa. Lanjutkan habis mandi ya sholat, walau dengan cara kodoan karena sudah waktunya tidak ada lagi nih. Boleh Pak Yai. Sholat subuh. Wajib itu. Jam 10 pagi kita bangun sholat subuh boleh? Boleh, tapi kan kodok itu. Artinya apa? Bukan nyaur utang istilahnya kan. Bahkan wajib secepatnya sampai sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Ya karena itu hutang kepada Allah. Mandi kemudian sampai nanti kalau kita nanti aja nunggu subuh lagi kita sholat ya kalau sampai subuh umur kita, kalau enggak kita entahlah dijemput sampai subuh. itu berikut guys, moga ada Ya, ada juga baik pertanyaan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan masalah puasa ini biasa sering terjadi. Hari pertama ingat-ingatan makan. hari pertama Hari pertama aja ingatan makan. Satu sekenyangan makan. Lantas setelah kenyang mau nambah lagi bertingan. Gimana begitu? Apa puasa tetap batal? Ya sering terjadi Pak. Pengalaman. Tahu nanti Kalau masak dulu. jadi dengan dia Pak Yai. Tapi memang Terima kasih. Assalamualaikum. Oke.
bahasa lalai itu di agama juga bahwa al-insanu makhlukun bahwa manusia itu banyak lupa, banyak lalai. Maka namanya lalai, jangankan 1 piring, 10 piring pun kalau lalai itu tidak ada bahasa. Artinya apa? Puasanya rusak. Dan ingat, itu adalah salah satu pemberian Allah, memberi makan atau memberi minum kepada kita. Nah, artinya diterima. Kenapa? Karena lalai. Tapi kalau pura-pura lalai lah ini masalah. Yang masalah itu pura-pura lalai. Loh Pak, kenapa makan? Oh, iya ya, padahal ingat ini. Tapi pura-pura namanya. Tapi kalau lalai betulan, ya persilahkan. Tapi pernah juga, itulah artinya Allah saking sayangnya mungkin memberi makan dan minum kepada kita. Puasanya ya tetap sah kalau memang lupa. Oh, iya. Nah, lapar kan makan. Lupa kepalangan. Kagak ngomong lupa. Mana yang itu juga puasa tengah ni hidup terus seharian. Mana ceritanya? Batal beda. Puasa? Dia kan puasa pula, tapi tidur terus sampai sore. Apa batal pada? Iya, apa batal beda puasa? Nauso imin bahasa ada hadisnya. Tapi ini jangan dibuat alasan. Nauso imin ibadah. Puasanya orang yang tidurnya nauso imin ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini tapi jangan sampai menjadi alasan orang yang pemalas. Artinya apa? Tidurnya aja ibadah, apalagi bekerjanya. Artinya tidur lebih baik daripada tidak tidur tapi malah mungkin hibah dan sebagainya. Tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah oleh Allah, apalagi bekerjanya. Tapi tidurnya ada batasannya Pak Yai, maksudnya gitu. Yang ditanyakan tadi dari subuh sampai ke maghrib semuanya tidur bulan puasa. Ya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Itu termasuk ibadah Pak Yai. Ya, kalau memang ketika dia tidak tidur terjadi mengupah dan sebagainya, ibadah. Kalau kayak ini nasihat tidur dari subuh sampai maghrib puasa, itu masuk ibadah Pak Yai. Ya cuman begini, kadang-kadang ya memang karena lelahnya dan biasanya orang itu sudah jauh-jauh sebelumnya menabung. Memang puasa ini untuk kita siapkan betul, tidak usah begitu banyak kerja. Pokoknya jangan sampai terganggu ibadah puasa saya, sehingga kita sama-sama ibu, bersama-sama istri kita bareng-bareng nabung. Nanti Ramadan kita buka. Nah hasilnya untuk ya inilah untuk selama Ramadan. Memang kita sengaja tumakninah sengaja. Cuman kalau 1 hari full tidur terus ya apa ya, kepalanya itu kepala mungkin apa ya. Kalau saya tidak tahan itu tidur itu 2-3 jam aja, kalau memang terus sudah tidak enak rasanya. Itu malamnya tidak tidur Pak Yai. Jadi jadi malam tidur, begitu sudah sahur dia tidur. Ya bagus, tidak apa-apa. Nanti termasuk mudah-mudahan itu nausoim ibadah. Malamnya dibuat iktikaf kan? Enggak, malam enggak main ngobrol. Iya Allah. Banyak yang main itu. Siangnya tidur terus, malamnya begadang. Ya mudah-mudahan yang jelas, intinya yang jelas kalau puasa niat kita aja, tinggal niat kita. Tinggal niat kita. Siur ke banyak ditanya. Dijawab. Tanya lah.
Jadi sahur sekali lagi Pak, sahur itu adalah sunnah. Waktunya kapan? Ya tadi waktunya kalau jenengan makan jam 11 ini berarti belum kan? 11 jam 10 itu belum. Belum masuk sahur. Belum masuk sahur karena belum dua malam ya. Mana jam 11 kita lah sahur masih kenyang nak sahur lagi Pak Yai. Mana Pak Yai? Walaupun itu tadi kalau memang belum masuk berarti belum dinilai sahur yang punya nilai kesunahan itu. Artinya masih makan biasa. Terus kemudian yang lebih penting lagi adalah tasbitun niyah fil lail, menetapkan niat di waktu malam. Ini jangan sampai lupa, karena ketika kita lupa niat, sementara satu hari ibadah, kalau menurut Syafi'iyah, ibadah puasa hari ini itu adalah bukan ibadah yang kemarin atau yang akan datang, yang menyendiri. Oleh karenanya kalau Imam Syafi'i setiap malam kita harus niat tasbitun niat fil lail, menetapkan niat di waktu malam. Ini penting betul ini kadang-kadang. Ya kalau memang dulu kita diajari oleh orang tua kita, habis sholat tarawih baru bareng-bareng niat kan itu. Witir. Habis witir kan? Habis sholat lah ya, habis witir kita bareng-bareng niat. Padahal walaupun yang penting sudah waktu malam. Artinya setelah kita berbuka, artinya masuk maghrib, malam itu masuk maghrib, itu boleh sudah niat. Saya berniat puasa esok hari di bulan Ramadan, esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini wajib dalam hati kita setiap hari, setiap malam. Ini wajib. Setiap malam itu pakai kapan? Mulai pasang niat itu mulai masuk maghrib hingga sebelum subuh. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Kalau lupa otomatis puasa kita tidak sah. Kalau puasa kita tidak sah berarti nambelin kita nanti. Tetap harus menahan, mengekang puasa kita kekang, tapi tidak dinilai puasa Ramadan karena tidak ada niat. Ini kadang-kadang lupa. Maka harus kita ingatkan. Orang rumah mungkin kita ingatkan, anak kita juga harus ingatkan. Ayo jangan lupa nak, niat. Tidak harus menunggu ketika kita habis sholat witir atau sahur. Niat puasa itu. Sahur niat tersendiri, niat puasa tersendiri. Sekali lagi harus tasbih, harus malam, harus menetapkan niat itu di waktu malam. Malam itu kapan? Ya malam itu sejak terbenamnya matahari hingga fajar shadiq. Sampai lupa. Ya, kalau menurut Syafi'iyah, hari itu yang tidak niat berarti tidak puasa, nggak sah puasanya. Ketika nggak puasanya, berarti kita wajib mengkodok nanti setelah bulan Syawal. Jadi hati-hati masalah niat, Lupa loh, terkadang lupa loh Pak. Jadi saling mengingatkan ini, harus saling mengingatkan. Ini wajib Istri tadi sudah niat belum? Saling ingatkan, saling mengingatkan. Tadi sudah niat belum Bu? Tadi sudah niat belum nak? Pak, tadi sudah niat belum? Maka cara mengkodoknya itu Pak Yai? Ya. Cara mengkodoknya puasa itu gimana Pak Yai? Ya, saya berniat puasa untuk mengkodok puasa Ramadan. Di bulan apapun bisa? Boleh. Yang penting di hari yang tidak diharamkan puasa. Seperti hari raya Idul Fitri, satu hari itu, satu Syawal itu haram, 10 Dzulhijjah haram, terus tasrik, hari tasrik ya, 11, 12, 13 haram. Jadi satu tahun itu minimal 5 yang diharapkan puasa. Hari yang diharapkan puasa itu tidak boleh dibuat untuk nyaur, haram kan? Haram. Jadi tanggal 1 Syawal, terus 10 Dzulhijjah, hari tasrik. Hari tasrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, 5 hari ini. Satu tahun itu 5 hari ini yang diharamkan puasa. Puasa apapun. Bahkan nyaur utang, ngodoi puasa pun haram. Nah ini. Jadi mengkodoknya harinya
tetap hari Senin Kamis itulah Pak. Enggak sah itu boleh ya. Enggak, tidak harus Senin dan Kamis boleh. Tetapi Senin dan Kamis boleh. Kemudian sekaligus niat. Puasa Senin, puasa Kamis dapat pahala juga. Satu, inilah puasa ini. Satu niat, satu bentuk ibadah. Satu bentuk ibadah, tapi dengan niat 2, 3 bisa dapat. Pertama kali ya tentunya niat yang wajib, setelah itu niat mengkodok puasa Ramadan. Kedua, niat puasa Senin Kamis. Insya Allah dapat pahala dua-duanya. Kalau memang hari Kamis dan Senin. Tapi kalau tidak ya khusus ngodok boleh saja. Tadi tasbitun niyah fil lail itu wajib. Karena sekali lagi monggo sering lah saling ingatkan. Sebelum Ramadan ini harus ya kompromi dulu lah dengan keluarga. Bu, kalau nanti ketika sudah malam ayo saling mengingatkan. Jangan-jangan sampai belum niat, jangan-jangan saya belum niat. Anak-anak kita ingatkan, jangan-jangan belum niat. Karena kalau sudah tidak niat, sudah masuk subuh jaringan. Nah, kalau sunnah ya puasa sunnah itu selagi belum lingsir matahari, belum makan sejak subuh, niatlah puasa sunnah Senin, puasa Kamis boleh. Tapi kalau Ramadan tidak boleh. Ramadan harus tasbitun niat, harus menetapkan niat, berniat menata niat di malam hari. Malam hari itu kapan? Ya mulai terbenamnya matahari hingga fajar, datangnya fajar shadiq atau masuk sudah puasa. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kemudian bagaimana misalnya ini tadi hukum yang mudah lah. Kadang-kadang ibunya puasa, bapaknya senengnya makannya asin, sementara namanya puasa. Bagaimana merasakan itu? Apa namanya itu Pak? Nyicipi. Nah, menyicipi makanan. Menyicipi makanan itu hukumnya makruh. Makruh, artinya mencicip makanan. Seperti mungkin ngolak, apabila nyayun, kurang micin, maka hal yang makruh ini kadang-kadang menjadikan mendatangkan sebuah kemaksiatan yang lebih. Apa contoh? Puasa satu hari nyayun, asin tak terasa, akhirnya bentrok lah suami istri. Gara-gara apa? Kurang asin, emosi. Sudah seharian penuh puasa, kerja pula. Ini Pak, begitu sahur, begitu buka, maka sayurnya seperti rasa kencing kambing. Akhirnya jadi masalah. Maka apa? Lebih baik mencicipi yang hukumnya makruh daripada menghindari makruh tapi timbulnya masalah yang lebih besar. Tapi mencicip semata mencicip. Ya, mencicip 2 sendok langsung masuk, cicip langsung dibuang. Merasakan ya. Cicip itu merasakan di lidah baik kan. Kalau lidah kan sudah, oh ini kurang manis kan, ini kurang asin, ini kan terlalu asin. Habis itu ya dilepeh lagi. Jangan cicip 1 sendok terus masukkan lah ini. Bukan nyicip makan. Bukan nyicip lagi itu makan namanya. Nyicip borok makruh. Rasanya berkali kerja kopi masak. Bisa juga itu. Oke. Ada juga yang berpendapat Pak Yai. Ya. Masalah takbiran Pak Yai. Ya, oke. Takbiran tu ujinya kalau 3 hari atau 4 hari nak masuk Idul Fitri, lah takbiran ujinya tak boleh. Ada yang ngomongkan kasihan yang sudah almarhumah. Ya. Benar tak tu tak boleh? Takbiran ya. Ya kita takbiran kalau di masjid kan sebelum kita nak Idul Fitri. Supamanya 3 hari lagi atau 4 hari lagi Idul Fitri, ada takbiran kan di masjid? Iya, tidak boleh je Pak Yai itu. Itu benar yang memang tak boleh Pak Yai. Yang jelas kalau fikih, kita kajian fikih ini memang
belum ada kesunahan. Kalau Idul Fitri sunahnya itu apa takbiran? Ketika sudah masuk maghrib. Hingga kapan? Selesainya sholat Idul Fitri. Oh, berarti kalau besok Idul Fitri cuman maghrib ini yang besok itu takbiran. Ini sampai setelah selesainya sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri bagi orang yang jamaah mungkin jam 8 sudah selesai. Tapi bagi orang yang munfarid, orang yang sendiri, ini bisa jadi nanti jam 10. Artinya kalau orang ini belum waktunya takbir ini variasi ya. Kalau saya, kenapa kamu masih takbiran Pak? Karena saya belum sholat Id. Nah, sama sudah ada kesunahan lagi. Kenapa? Kamu sudah sholat Id. Bukan, maksud aku tuh ada yang mungkin tidak boleh takbiran. Uji Pak Yaya itu kan kalau takbiran tuh kalau besok itu Idul Fitri maghrib ini bisa kita takbiran sampai sholat Id besok kan. Nah yang ada yang mungkin tidak boleh takbiran kalau 3 hari lagi atau 4 hari lagi nak lebaran itu takbiran di masjid itu ngomongin tidak boleh Pak Yai. Iya, berdosa, ada yang ngomong berdosa lah, ada yang ngomong kasihan dengan yang sudah meninggal kan. Iya, masalahnya pernah juga yang digari wong untuk dengar wong takbiran itu Pak Yai, tidak boleh marah-marah. Iya. Itu karena Pak belum masuk kesunahan. Artinya tidak ada sunnah takbir itu kan tidak ketika takbir itu hukumnya kan sunnah. Ya. Sunnah itu ketika dilakukan dapat pahala, ketika tidak apa-apa. Nah tapi kalau kita lakukan sebelum itu kan tidak ada kesunahan kita. Mendingan kita baca Al-Quran yang jelas. Itu sudah Idul Fitri itu cuma 2 hari bisa takbiran di masjid. 1 hari. Oh, cuma 1 hari. 2 hari, 3 hari nggak boleh lagi. Nah kecuali kalau Idul Adha. Idul Adha berapa hari Pak? Idul Adha itu asar sebelum masuk apa ya? Sebelum Idul Adha, sebelum asalnya hari apa? Setelah sebelum enggak. Apa subuhnya? Subuhnya hari Idul Adha. Sebelum Idul Hijjah, subuhnya sebelum Idul Adha 9 itu subuhnya itu sudah ada kesunahan. Sampai kapan tanggal 9-nya subuh tanggal 9 itu sudah ada kesunahan. Sampai kapan? Akhir hari Tasrek, asarnya hari Tasrek sebelum maghrib. Nah ini berarti memang banyak ini kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha banyak, tapi kalau Idul Fitri hanya 1 hari. Kalau Idul Adha banyak, bahkan setelah itu. Tapi Muqayyid itu sholatnya apa? Takbirnya setelah sholat setelah apa? Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu nanti ada sebenarnya ada. Dalam fikih ada ini nanti Mas. Nah, dalam fikih nanti ada tentang masalah itu. Cukup ya? Barangkali itu aja. Kurang-kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kesehatan kekuatan hingga kita bisa melaksanakan sholat puasa Ramadan ini dengan sempurna, dengan baik. Kita pelajari tentang masalah hukum-hukum puasa sehingga puasa kita punya nilai kualitas yang baik. Sebab apa? Ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita miliki didasari dengan ilmu. Insya Allah puasa itu akan berkualitas atau ibadah itu akan berkualitas yang baik. Tentunya kalau kualitas yang baik dapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memuaskan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi